Pokoknya kalau calon itu menambah suara aja dan bekerja sama nanti kalau menang. Ada lah pasti. Tingkat tergantung Anies saja yang mana yang menurut pandangan dia dan telur partai-partai yang mana yang cocok. Terbongkar, benar apa kata Denny Siregar? Yusuf Kala cawe-cawe soal cawapres Anies. Ternyata JK dan Surya Paloh sudah siapkan skenario Anies nyapres. Pantes Anies diselamatkan dari jerat KPK. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. KPK lalu memanggil pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan satu persatu dan menanyai mereka. Maka makin panaslah Anies Baswedan ketika mendengar namanya terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab. Selain SP, JK juga punya ambisi yang sama menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kenapa harus Anies? Ini pertanyaannya. Mbak Gayung bersambut seakan rahasia-rahasia yang disatirkan para kingmaker pengusung Anies majunya pres kian terlihat. Tak pelak pengakuan Yusuf Kala menyoal siapa cawapres Anies Baswedan disinyalir menjadi tanda bahwa JK memang sudah menyiapkan skenario Anies majunya pres. Yusuf Kala ternyata belak-belakan mengenai perkembangan pencapresan Anies Baswedan. Ia menyinggung soal sosok cawapres yang akan menemani mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Yusuf Kala disampaikan di Nasdem Tower setelah acara buka puasa bersama atau bukber yang dihadiri sejumlah pihak, termasuk Anies Baswedan sendiri. Menurut JK, soal cawapres kriteria utama ialah sosok menambah suara sehingga bisa menghasilkan kemenangan. Kalau calon itu menambah suara dan bekerja sama, nanti kalau menang, itu saja. Ujar Yusuf Kala kepada awak media setelah acara bukber di Nasdem Tower, sebagaimana disiarkan ulang oleh kanal YouTube Dapur Ngah. Wakil Presiden 2 edisi kepemimpinan tersebut mengungkapkan, turut mengusulkan nama yang bisa dijadikan pendamping Anies Baswedan. Kingmaker Anies di Pilgub DKI 2017 lalu ini mengungkapkan, semua tergantung pilihan Anies, sehingga masukan dari partai pengusung yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Makin tersimak jelas gelagat para kingmaker pengusung Anies maju ke Pilpres 2024 ini. Bahkan, prediksi itu pun pernah dibeberkan pegiat media sosial Denny Siregar dalam channel akun YouTube Cokro TV 1 tahun lalu. Denny dalam acara timeline itu mengatakan bahwa keterlibatan JK dan Surya Paloh dalam kasus Formula E merupakan langkah awal menyelamatkan capres idaman mereka tersebut. Denny menyebut karena ribut-ribut soal skandal Formula E yang diendus KPK, lalu KPK pun memanggil pejabat-pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan satu persatu dan menanyai mereka. Maka makin panaslah Anies Baswedan ketika mendengar namanya terseret sebagai pihak yang bertanggung jawab. Maka orang-orang penting di belakang Anies pun mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan capres potensialnya. Sebab menurut Denny, Anies Baswedan itu merupakan capres potensial untuk beberapa elit partai, terutama SP dan JK. SP sebagai petinggi Nasdem sejak lama sudah melirik Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. SP adalah politikus yang ambisius, dan dia tidak ingin lagi hanya menjadikan Nasdem sebagai partai pendukung dan pengusung saja. Maka dengan hasrat sebesar itu, SP berusaha membalikkan keadaan dengan menjadikan partainya sebagai partai penguasa di 2024 nanti. Selain SP, kata Denny, JK juga punya ambisi yang sama menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kenapa harus Anies ini pertanyaannya? Karena Anies jauh lebih mudah diatur-atur, sebab ambisinya hanya pengen jadi presiden saja. Kalau Anies bisa jadi presiden, maka JK akan lebih mudah ikut mengatur negara berikut segala kebijakannya untuk memuluskan banyak bisnisnya. Karena itu, menurut Denny, ketika tahu kalau Anies bisa tersandung dengan kasus Formula E, maka JK pun mengutus Bamsud, Ketua MPR, untuk ikut mengawal Anies Baswedan. Yang publik tahu kalau Bamsud dulu adalah lawan kuat Erlangga Hartarto waktu Munas Golkar tahun 2019. Jadi bisa terlihat kalau Bamsud juga punya hasrat ingin menguasai Golkar saat 2024 nanti. Jadi bisa kita pahami ternyata di balik lambannya KPK menggusut kasus Formula E, gagasan Anies ini ternyata ada para kingmaker yang melindunginya dari jeratan hukum. Ya, tentu saja ada elit partai seperti JK dan Surya Paloh. Ambisi mereka menguasai bangsa ini memang sudah disiapkan lewat skenario boneka proksi Anies. Maka bisa dipastikan, jika Anies menang Pilpres 2024 nanti akan banyak oligarki yang diuntungkan, seperti SP yang ingin menjadikan partainya sebagai partai penguasa.
Sedangkan JK akan lebih mudah ikut mengatur negara. Berikut segala kebijakannya untuk memuluskan banyak bisnisnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, contohnya ya adalah akun Twitter bernama Tata Ujiati ini. Ya, coba bayangkan saja, kerjaannya ini tiap hari sibuk main Twitteran. Tapi bayarannya ini mencapai puluhan juta rupiah coba. Tata pendukung Anies provokasi Sarah, dihabisi netizen, langsung kicap delete tweet. Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com. Biarkan dan menikmati kemenangan yang didasarkan pada penggunaan isu politik identitas, dan itu yang kemudian membuat sosok Anies yang dulunya dikenal sebagai sosok Islam moderat, intelektual muda yang katakanlah toleran, tapi kemudian dianggap terlalu berkompromi dengan kelompok-kelompok yang dianggap intoleran. Pendukung Anies Baswedan ini memang senang banget mainkan politik identitas. Orang ini mantan TGUPP Anies yang sudah dibuang dari balai kota. Jabatannya juga ditarik karena diduga dia kebanyakan ngebelain Anies di Twitter ketimbang kerja. Selama ini kita melihat bagaimana Tata bikin statement yang seringkali sindir Bapak Heru Budi Hartono. Orang ini menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan tidak betul di perusahaan. Pagi ini, dia ke sebuah tempat di Gading Serpong, Parkland, Tangerang. Awalnya, dia mencuitkan sebuah postingan foto jadul mengenai pribumi dan anjing yang tidak boleh masuk. Lalu disandingkan dengan sebuah foto nggak jelas mengenai kawasan dia yang katanya diusir oleh Satpam. Bikin narasi dia diusir, tapi pakai pribumi dan non-pribumi. Si Tata pun akhirnya dicecar netizen. Ditanya lokasinya, dia jawab di Parkland Gading Serpong. Dia bikin sebuah narasi seolah-olah dia adalah pribumi yang tidak diizinkan masuk ke Taman Fasos Fasum itu. Dia bilang security tidak mengizinkannya masuk, tapi dia tidak jelaskan di awal duduk permasalahannya. Dia hanya mau bikin provokasi, macam pendukung Anies Baswedan yang sering mainkan isu rasisme yang gak jelas. Akhirnya setelah dicecar sama netizen lebih jauh lagi, Tata pun mengatakan bahwa security tidak mengizinkan masuk karena bukan penghuni. Tunggu. Di sini dia mulai panik dan mendelete cuitannya. Dicecar terus-menerus, Tata terpojok di pinggiran. Akhirnya dia menghapus cuitannya. Tapi namanya orang gengsi tinggi yang punya harga diri, dia masih saja bisa ngeles. Keles tak berkualitas mengatakan bahwa Fasos dan Fasum itu milik umum, bukan milik penghuni. Semakin jelas ada upaya yang sedang dilakukan untuk membersihkan nama Anies dari kotoran-kotoran politik yang sudah terlanjur melekat di Anies dengan narasi pribumi. Bisa jadi karena si gubernur sedang giat bersafari politik, giat cari simpati dari masyarakat, giat membersihkan nama agar di tahun 2024 nanti namanya kembali harum dan kinclong. Percuma sajalah, sewangi apapun parfum yang dipakai untuk menyemprot bau busuk, tetap tidak akan tahan lama. Begoknya standar yang dia gunakan adalah standar ganda. Kenapa? Karena begini, ancol waktu di era Anies, kita masuk ya harus bayar. Mau pribumi, non-pribumi, Kristen, Islam, kafir, radikal, dan semua golongan ya harus bayar. Padahal itu kan tempat umum. Tak, konyol banget cara pikirnya. Itu sekarang, kita melihat bagaimana Tata semakin lama semakin tidak jelas. Dia ingin mendukung Anies, tapi pakai cara-cara bodoh yang bikin ngakak, gak karuan. Akhirnya, Tata menyerah dan tidak bisa jawab. Biasanya pendukung buzzer Anies ini punya masa. Biasanya dia punya tweet, sering di-retweet sama kadrun lainnya. Sesama kadrun saling retweet. Tapi sekarang gak banyak yang retweet. Kenapa? Karena memang dia blunder. Begitulah ya kualitas pendukung calon presiden petamburan. Koar-koar soal pribumi, tapi yang ia dukung, yang ia bela selalu menggunakan nama pribumi untuk berpolitik licik. Sebenarnya yang bawa-bawa pribumi atau non-pribumi itu siapa? Ya Anies. Dia yang bikin panas suasana. Dungu banget, masih salah-salahkan orang Parkland. Ketika Anies pakai kata-kata busuk itu, Tata malah puja-puji. Emang standar gandul. Dia bahkan mengatakan ada perilaku manusia privilege yang berlagak seperti penjajah. Padahal Anies lah yang dungu dan bego. Bagaimana kalau menurut Anda?